Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazia Tulailia, NIM 180321100084. Saya merupakan mahasiswi semester 5 program studi agribisnis, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis yang saya lakukan, yaitu analisis riset pemasaran dan perilaku konsumen, dengan mengangkat tema analisis komoditas telur ayam. Komoditas telur ayam adalah komoditas dengan salah satu sumber protein hewani yang memiliki rasa yang lezat, mudah dicerna, serta bergizi tinggi. Selain itu, telur mudah diperoleh dengan harganya yang terjangkau. Telur dapat dimanfaatkan sebagai lauk, bahan pencampur makanan, dan lain sebagainya. Mengapa saya mengangkat komoditas telur pada analisis ini? Dikarenakan pada data Badan Pusat Statistika Jombang pada tahun 2013 diketahui bahwa produksi telur di kabupaten ini setiap tahunnya meningkat dari tahun 2008, 2009 sampai 2010 juga meningkat. 2010 ke 2011 meningkat, dan 2011 ke 2012 juga meningkat. Sekarang saya akan menjelaskan hasil riset pasar yang saya lakukan. Hasil riset pasar ini berisi dari hasil wawancara saya dengan pedagang telur di pasar Kecamatan Ploso atau Pasar Ploso. Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan diantaranya yaitu harga komoditas telur ayam, target konsumen, permintaan telur ayam, serta pasokan komoditas telur ayam. Dan pada jawabannya yaitu pada harga komoditas telur ayam yaitu seharga 25.000, dan target dari penjual ini, target konsumennya yaitu berasal dari ibu rumah tangga serta penjual makanan atau warung. Untuk permintaan telur ayam pada setiap harinya permintaannya stabil, tanpa mengetahui ada hari-hari besar, setiap harinya tetap stabil, serta pasokan komoditas telur ayam ini berasal dari peternak ayam bertelur yang ada di wilayah Kabupaten Jombang yang langsung memasok ke toko tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan analisis perilaku konsumen. Pada analisis perilaku konsumen ini saya menggunakan kuesioner yang bersifat online, di mana berisi dari identitas responden dan juga pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan permasalahan yang saya angkat. Pada identitas responden berisi tentang nama, umur, jenis kelamin, serta pekerjaan. Dan pada isi pertanyaan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, diantaranya yaitu lokasi pembelian, harga, promosi, serta kualitas. Pada analisis ini saya menggunakan metode analisis yaitu metode analisis regresi. Metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi dengan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Pada analisis ini saya mengangkat variabel independennya yaitu diantaranya lokasi, harga, promosi, dan juga kualitas. Sedangkan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi yaitu keputusan pembelian. Berikut hasil analisis yang saya peroleh. Untuk yang pertama yaitu tabel model summary. Berdasarkan tabel hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa nilai adjusted R square adalah sebesar 0,608 atau 60,8%. Artinya bahwa variabel independen atau lokasi, harga, promosi, dan juga kualitas mampu menjelaskan variabel dependen, yaitu keputusan pembelian, sebesar 60,8%. Sedangkan sisanya 39,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
Nilai koefisien determinasi sebesar 60,8% ini menunjukkan bahwa model regresi ini layak. Hal ini dikarenakan nilai koefisien tersebut lebih dari 50%. Selanjutnya yaitu tabel ANOVA. Sebelum kita melihat ke tabel ANOVA, kita akan menganalisis hipotesis yang akan diangkat. Pada H0, hipotesisnya menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel lokasi, harga, promosi, dan kualitas secara simultan atau bersama-sama terhadap keputusan pembelian telur. Hipotesis H1 menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel lokasi, harga, promosi, dan juga kualitas secara simultan terhadap keputusan pembelian telur ayam. Berikut dasar-dasar pengambilan keputusan pada tabel ini. Pada dasar-dasar pengambilan keputusan pertama yaitu bila nilai T hitung lebih kecil dari tabel, maka H0 diterima. Dan bila nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H1 diterima. Sedangkan pada dasar pengambilan keputusan 2 diantaranya yaitu bila nilai SIK lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Dan bila nilai SIK lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima. Sedangkan bila dilihat pada tabel ANOVA di atas, dapat diketahui bahwa nilai SIK yaitu sebesar 0,008, yang berarti nilai SIK ini di bawah 0,05 sehingga H1 diterima, yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel lokasi, harga, promosi, dan kualitas secara simultan kepada keputusan pembelian telur. Selanjutnya yaitu pada tabel koefisien. Berdasarkan dasar keputusan 2 dapat diketahui bahwa yang pertama, pada variabel lokasi memiliki nilai SIK yaitu sebesar 0,07 yaitu di mana di atas dari 0,05 sehingga H0 diterima. Pada variabel harga memiliki nilai SIK yaitu sebesar 0,0023 di mana di bawah 0,05 sehingga H1 diterima. Sedangkan pada variabel promosi memiliki nilai SIK sebesar 0,004 di mana di bawah dari 0,05 sehingga H1 diterima. Pada variabel lokasi memiliki nilai SIK sebesar 0,272 di mana di atas dari 0,05 sehingga H0 diterima. Untuk selanjutnya yaitu tabel sumbangan efektif untuk mengetahui persentase sumbangan efektif dari setiap variabel. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa yang pertama, lokasi memberikan sumbangan efektif terhadap keputusan pembelian konsumen sebesar 16%, harga memberikan sumbangan efektif terhadap keputusan pembelian sebesar 15%, promosi memberikan sumbangan efektif terhadap keputusan pembelian sebesar 5%, serta kualitas memberikan sumbangan efektif terhadap keputusan pembelian sebesar 24%. Dan nilai dari total sumbangan efektif ini akan sama dengan nilai adjusted R-square-nya yaitu 60,0. Sekian pemaparan dari analisis yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kata atau kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja saya perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.